Hei, neraga kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Pantunnya mana? Ikan sarden ayam Bangkok. Ada acara makan-makan nih. Cerita dibuka dengan seorang dosen muda tampan pula, Jun namanya, yang baru balik ke apartemen sehabis ngajar. Ketika hendak masuk lift, tepat di sampingnya ada seorang gadis melirik-lirik yang sepertinya penghuni baru di sini. Jun sendiri sebagai seorang pengajar berpendidikan dan beretika tentu tak begitu respect dengan sikap kurang sopan gadis tersebut. Betul-betul jual mahal Jun di sini, di samping yang merasa sangat risih terus dilirik kayak direndahkan begitu. Jujur aja, jika diperhatikan sampai ke dalam-dalamnya, gadis itu sebenarnya amat cantik dengan tahi lalat lentik tepat di ujung hidung mancungnya. 그래요. Dengan pedenya si gadis melontarkan namanya Cheon Song-yi alias Nuna. Raut wajahnya yang cantik mempesona penuh kesombongan dapat menggambarkan siapa ya sebenarnya Si Nuna ini ternyata seorang selebriti papan atas yang kebetulan baru pindah ke apartemen ini. Dari sini Nuna heran baru kali ini ia bertemu dengan seseorang namun tak mengenalinya, tak minta foto bahkan tanda tangan sekalipun. Nah, begitu Nuna masih bercelote sana sini, Jun tetap tak menggubris, cueknya minta ampun, malah ia masuk ke apartemennya tanpa sepatah kata. 아니 진짜 날 몰라? Tercincang-cincang si Nuna dikacangin, padahal tak satupun orang di Korea tak kenal dengan dirinya. Si selebriti berparas cantik sudah membintangi beberapa drama-drama terbaik, bahkan jadi bintang termahal abad ini. Yang membuat Nuna tambah engah, kebetulan si Jun itu ternyata tetangga. Sebagai seorang selebriti pasti sibuknya bukan main, namun bagaimanapun Nuna juga tetap seorang manusia yang butuh istirahat dan kebebasan, ya kan? Termasuk meredam nyinyiran para haters. Nuna biasa mengatasi semua itu dengan menghentakkan kiri kanan badannya sambil nyanyi-nyanyi. Alih-alih suaranya tembus ke kamar Jun. Sangat mengherankan bukan? Padahal apartemen semewah ini sudah pasti kedap suara. Dan karena merasa terganggu dengan si tetangga baru itu, Jun tak segan langsung keluar negur. Entah kenapa si Jun ini sangat sensitif terhadap suara-suara, bahkan tetesan air sekalipun ditelan oleh kupingnya. Nuna sendiri sampai heran ditegur seperti itu. Sedikit beritahu perihal tim agensi Nuna, ketua Dedi namanya si manajer Gilang. Dengan jobnya yang begitu padat, Nuna sampai-sampai tak pernah masuk kuliah selama berapa bulan terakhir ini. Tepat hari ini, para reporter sudah mulai melakukan penyiaran di kampus Nuna. Sesuai rumor yang beredar belakangan, jangan-jangan Nuna hanya memanfaatkan status keartisannya hingga senaknya mau masuk kuliah. Pak Dede pun menyuruh Nuna agar masuk kampus dulu, jangan sampai citra rusak hanya karena gara-gara ini, ya kan? Nah, semasuknya Nuna di kampus yang diantar oleh sahabat karibnya Lee, langsung heboh. Reporter dan ratusan mahasiswa datang menyambut, minta foto, sekalian melihat wajah cantik Nuna yang sudah berbulan-bulan tak masuk kampus. Lee setia mendampinginya. Juga sedikit beritahu perihal si Lee ini, ya bukan hanya sekedar sahabat karib Nuna, namun si Lee diam-diam telah menyimpan rasa bahkan sejak ia masih kecil terhadap si Nuna. Lalu pada saat Nuna hendak mengikuti pelajaran di kelas barunya, ia kaget sekali ketika melihat Pak dosen masuk. Ternyata itu tetangganya di apartemen, si profesor muda yang berhati dingin itu. Dengan situasi yang terbilang kebetulan ini, jadinya Nuna kurang fokus belajarnya, banyakkan rasa deg-degannya. Orang yang habis ia senggol di lift tempo hari tiba-tiba ngajar di hadapannya seperti ini. Tak berselang lama proses belajar mengajar berlangsung. Jun juga baru sadar jika tetangganya yang berisik itu ternyata ada di bangku belakang, ngangguk-ngangguk. Seselesainya perkuliahan, Nuna coba datang mendekat sekalian minta keringanan tugas dengan memanfaatkan status keartisannya sekalian agar mendapat perlakuan spesial. Tapi si Jun ini mau kalian artis, anak pejabat atau apalah, jika di dalam kampus semuanya sama rata. 사람 사는 건 그런 매번. Pedis memang Pak Jun, harga dirinya sebagai seorang pengajar tak gampang diluluh lantahkan bahkan dari seorang artis penggoda sekalipun. Si Jun itu meski seorang dosen, tapi sebenarnya ia tidak begitu menyukai keramaian. Orangnya terbilang introvert, bahkan hanya memiliki satu orang teman saja di dunia ini, yaitu Pak Darling.
Pak Darling sendiri adalah teman berbagi cerita Jun, bahkan sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa si Jun ini telah lama hidup sebatang kara, maaf ner, anak yatim piatu. 사람들은 금방 늙고 친구 사귀긴 무서워했던 이유가 Sekarang ini Nuna sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan syuting drama terbarunya. Sekalian kita juga perkenalkan artis-artis yang lain yang pakai baju bulu-bulu itu, Yura namanya, yang di samping Ina. Mereka bertiga ini kadang baku saing memperebutkan penghargaan terbaik sebagai seorang aktor atau selebritas. Untuk saat ini Nuna lah yang paling fenomenal atas drama-drama yang dibintanginya, dimana itu membuat Yura merasa tersenggol dan panas. Memang mereka bertiga ini saling kenal satu sama lain, namun ada perang dahsyat di antara mereka. Lalu kini berapa hari telah berlalu, proses perkuliahan kembali berlangsung. Hari ini semua pelajar sudah diperkenankan mengumpul tugas makalah masing-masing, termasuk Nuna. Alih-alih karya makalah Nuna ini ketahuan fake oleh Jun, Nuna ketahuan telah menciplak dari semua isi makalahnya, mulai dari kata pengantar hingga bab terakhir. Akhirnya yang mendapat nilai 0 dari Jun. 복사에 붙이기 절대 안 됩니다. 애로 베꼈네요. Bayangkan bagaimana malunya Nuna di sini, apalagi nilai 0 makalahnya itu sudah tersebar di media sosial beriringan dengan nyinyiran para netizen. Langsung dikoyok-koyok pusing tuh si Nuna ner. Memang pada awalnya ia tak peduli tahan banting terhadap komentar-komentar negatif netizen, namun kali ini agak membuatnya sedikit malu dari nilai 0-nya yang heboh itu. Dalam kondisi ini, kita juga tidak bisa menyalahkan Jun dengan sikap profesionalnya yang elegan itu, ya kan? Jun hanya menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedur. Hal yang paling dibenci Jun itu ner, yaitu korupsi serta orang-orang yang doyan makan gaji buta. Ner, untuk saat ini Jun hanya fokus dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar, ya tak memusingi hal-hal yang lain, apalagi gosip-gosip tetangga. Buktinya Jun tetanggaan dengan Nuna, si artis terkenal itu. Namun ia tak peduli, bahkan dari awal ia tidak tahu jika si Nuna itu ialah artis terhits saat ini. Nah, ketika Jun lagi nyantai mikirin hidup, tiba-tiba telinganya goyang-goyang. Dari luar seseorang mengotak-atik tombol kode pintunya. Ternyata itu si Nuna. Ia lagi mabuk parah mengira ini pintu kamarnya. Nuna yang sudah tak bisa mengontrol diri langsung terbang masuk ke sofa Jun baring. Jun malah dibuat repot jadinya mengurus pemabuk seperti ini nar. Dadah. Sehabis menutup pemandangan itu, tiba-tiba ada panggilan masuk ke handphone Nuna. Itu dari Lee. Kaget si Lee, teleponnya dijawab oleh pria, padahal Jun hanya sekalian memberitahu agar ia cepat kemari menyingkirkan beban itu dari apartemen. 치워? Dibawalah Nuna ke kamarnya ner. Lee yang sedari dulu menyimpan rasa ke Nuna pun pelan-pelan memanfaatkan momen langkah tersebut. Nuna tak seberdaya begini, Lee lahan perlahan mulai nyosor untuk alih-alih malah digampar. Jun dari sebelah terkekeh-kekeh mendengarnya, entah kenapa pendengaran si Jun ini sangat tajam. Lalu di esok harinya Jun tak sengaja menemukan dompet Nuna ketinggalan di ruang tamu. Ketika Jun membuka dompet tersebut, ia begitu kaget melihat foto keluarga Nuna. Kenapa? Sebab foto kecil Nuna itu sangat mirip dengan orang yang sempat diselamatkan Jun beberapa puluh tahun yang lalu dari kecelakaan mobil. Situasi ini benar-benar mengganggu pikiran Jun. Ia pun langsung terbang mencari Nuna guna untuk memperjelas semua ini. Sementara Nuna sendiri ternyata sedang adu mulut dengan Yura di ruang make up sana. 여기 어떻게 온 거예요? Saat semua balon tiba-tiba pecah bersamaan, Nuna dibawa kabur oleh Jun. Sontak seisi ruangan ini shock dengan hal ajaib itu nar. Seolah-olah ada reaksi dari luar. Aneh sekali, entah itu ulah atau amarah dari Jun atau bagaimana. Yang pastinya Jun sekarang terlihat membawa Nuna ke atap gedung. Entah kenapa Jun seagresif ini, Nuna sendiri sampai bergetar dibuatnya. Emangnya orang yang Jun selamatkan kali itu apa benar si Nuna? Kenapa wajahnya begitu mirip? Nuna yang bingung dengan situasi yang membingungkan ini juga pasti tak bisa memberikan jawaban apapun kecuali 그 여자일 리가 없지. 천송이잖아요. sepulangnya Jun di apartemen sebelum berbaring, biasanya ia menyempatkan diri ke ruang rahasia miliknya ner.
Di dalam sana ada banyak buku-buku termasuk buku-buku kuno. Salah satu kesukaan Jun sendiri. Entah dari mana Jun mendapatkan barang-barang antik tersebut yang bahkan usianya sudah diperkirakan sekitar 400 tahun bertepatan dengan zaman dinasti Joseon. Sebenarnya nih Nar, dari awal jika kita amati si Jun ini penuh tanda tanya besar, mulai dari kepekaannya terhadap suara. Yang paling aneh tuh kenapa bisa ia memiliki apartemen semewah ini yang hanya bisa ditinggali oleh para konglomerat dan artis-artis papan atas. Tentunya Jun sendiri padahal hanya bekerja sebagai seorang dosen tak memiliki usaha sampingan. 어머 아빠 나 지금 Tiba-tiba aja perut bagian bawah Nuna sakit sekali karena sudah tak bisa ditahan. Nuna pun berusaha sekuat tenaga ke rumah sakit sendirian. Namun bertepatan sekali Jun juga keluar dari kamarnya Nar. Saya yakin Jun pasti sudah mengetahui situasi ini dari awal, cuman ia hanya pura-pura keluar dan beralasan jika sedang mau ke rumah sakit menjenguk seseorang. Nuna pun meminta tolong agar dibawa sekalian. Pendekatan kecil ini Jun lakukan untuk mencari tahu lebih dalam siapa si Nuna ini sebenarnya. Nah, setibanya di rumah sakit, sehabis dilakukan pemeriksaan ternyata usus buntu Nuna kambuh akibat stres, harus segera dioperasi katanya. Tambah stres lah Nuna, ia takut nanti lukanya membekas dan terlihat saat memakai bikini. Geleng-geleng tuh Jun mendengarnya Ner. Nah, dalam hal ini pula Nuna menyuruh Jun agar pura-pura jadi manajernya saja agar tidak ada rumor-rumor buruk yang beredar. 도맨이죠? 왜? 하지 말고 꼭 옆에 있어요. Alhamdulillah operasi Nuna berjalan lancar, dan karena dia habis dioperasi ada gas di perutnya yang harus dikeluarkan katanya. Perawat menyarankan agar pasien dibawa berjalan sampai kentut. Nanti setelah itu pasien baru bisa merasa lega, ya kan? Nah, meski ini berat bagi Nuna, apalagi ya seorang selebriti, image-nya selangit, tapi tetap harus dilakukan demi kebaikannya. Jun pun kini telah mengopahnya keliling rumah sakit. Sebisa mungkin bunyi yang hendak keluar itu lebih bersahabat. Ternyata buah dada prok. Untung-untung bau bunga matahari. Singkat kisah Nar, Nuna akhirnya sudah pulih kembali. Ia sudah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Begitupun dengan Jun sendiri. Siapa sangka Nuna dan Yura tahu-taunya baku gas lagi. Si Yura ini dari awal seperti memiliki dendam pribadi terhadap Nuna. Dari sini terdengar jelas dari mulut Nuna jika dirinya cukup jijik menghadapi sikap Yura yang kekanak-kanakan begitu. Nuna juga memberitahu sutradara dari manapun pasti akan memilihnya sebagai pemeran utama. Sedikit sombong Nuna menyampaikan itu lalu pergi. Sampai tibalah saatnya pesta meriah digelar pada sebuah kapal pesiar. Ini adalah pesta pernikahan anak pengusaha kaya raya yang dihadiri oleh artis-artis papan atas termasuk Yura. Bahkan Nuna juga datang ke sana. Jun sendiri hanya bisa menyaksikan pesta meriah itu dari balik kaca, termasuk melihat Nuna di sana. Sebenarnya Jun di sini sudah memiliki firasat buruk jika bakal terjadi hal mengerikan di kapal mewah tersebut. Nah, tepat 60 jam kemudian, ketika Jun baru pulang mengajar, ia kaget mendengar berita jika selebriti papan atas bernama Yura dinyatakan hilang. Sudah 2 hari lebih proses pencarian, namun mayat Yura belum ditemukan juga, sementara mayat-mayat yang lain sudah berhasil dievakuasi. Kejadian ini sangat janggal sebenarnya Ner, dan sementara terus dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian. Apa memang Yura bunuh diri sesuai rumor yang beredar, ataukah malah dibunuh oleh seseorang, ya kan? Ini masih jadi tanda tanya besar. Tim penyidik si Cupli sudah garuk-garuk kepala akibat kasus yang rumit ini. Nah, pada saat tim penyidik melihat rekaman suasana di kapal pesiar sebelum Yura dinyatakan menghilang, Yura terlihat sedang bersebelahan dengan Nuna tepat di tepi kapal. Lalu adapun orang terakhir yang meninggalkan kapal mewah itu sangat jelas si Nuna dengan Silly. 추정 시각이 어떻게 됩니까? 크루즈를 빠져나간 사람이고요. Atas kejadian ini banyak orang yang menghubung-hubungkan kematian Yura terhadap Nuna, apalagi melihat video yang beredar di internet saat ini Nar. 아카데가 있고요. 아무도 몰라주는 거 하더라고요. Ternyata saat Nuna ngomel menggerutuk ke Yura di ruang make up kala itu, alih-alih direkam oleh seseorang tak dikenal. Itulah mengapa sangat wajar jika banyak kalangan yang beropini kalau Nuna lah yang membunuh si Yura di kapal mewah itu akibat persaingan yang keras. Bahkan sekarang ini para fans Yura sudah mulai menyerang sosial media Nuna. 왜? Nuna yang baru bangun tiba-tiba mendengar kabar buruk ini dari manajernya Gilang pun langsung diremuk-remuk kekhawatiran. Nuna berusaha kabur dari serbuan wartawan itu, namun jalur pelarian sudah lumpuh semua Ner. Beberapa dari mereka sudah naik lift, beberapa sudah naik tangga. Nuna bingung mau mengamankan diri kemana.
Sampai tak lama Jun terlihat membuka pintu, Nuna pun langsung nyosor ke dalam diselimuti kepanikan bertepatan dengan lolosnya para wartawan itu ke depan apartemennya Nuna. Oh, Jade Dainer. 아니 이게 무슨 Nuna merasa ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi para wartawan. Ia pun sangat-sangat memohon ke Jun agar diberi tumpangan sampai mereka semua meninggalkan tempat ini. Melihat wajah Nuna panik seperti itu, Jun akhirnya ngerti dengan kondisi. 그러니까 Saat tak begini dengan betina, tentu Jun selalu mengantisipasi godaan maut si setan. Bahkan ketika Nuna mengajaknya makan bareng, Jun juga nolak. Sejauh ini Jun memperlakukan Nuna seperti ner, cuman hanya mau mencari tahu tentang Nuna lebih dalam lagi. Ada keraguan yang belum terpecahkan di sana. Nah, seselesainya mengisi perut, Nuna mencoba naik tangga. Nuna penasaran apa yang ada di atas sana. Alih-alih yang malah terseret masuk ke ruang rahasia Jun, ruang yang begitu elegan dipenuhi barang-barang antik. Nuna sendiri sampai pelangak-pelongo ada di sini tanpa ia sadari jika di balik ruangan inilah terdapat jawaban besar siapa si Jun itu sebenarnya. 마지막 3개월의 기록. 뭐야? Kaget Nuna diciduk, namun yang jadi pertanyaan besar kita di sini sebenarnya yaitu catatan Jun barusan yang berbunyi catatan tentang waktuku di bumi 3 bulan terakhir. Wah, siapa Jun sebenarnya ya Nar? Melihat Nuna lancang begitu, Jun pun langsung mengusirnya. Tahu-taunya wartawan masih stay di luar. Nuh totalitas mereka menunggu Nuna keluar kandang, namun bagaimanapun tentu Nuna tak akan keluar menghadapi mereka karena bisa-bisa digoreng hidup-hidup. 근데 Dari sini Jun mencoba bertanya serius ke Nuna apa memangnya tidak melakukan hal itu ke Yura. Kaget Nuna mendengar pertanyaan itu, Nar, seakan-akan ia telah dituduh. Hanya karena popularitas Nuna tak sampai hati membunuh seorang lain, cuman memang dari dulu Yura lah yang selalu menganggapnya musuh. Menetes air matanya Nuna menyampaikan kejujuran hatinya. Di sampingnya juga memberitahu Jun satu hal yang ia lihat di kapal sebelum kejadian. Ia melihat Nuna sedang ngobrol dengan seorang pria di salah satu ruangan. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu Jae, kakak dari Silly. 들어가자. 무슨 말을 할지 이게 나름이지 뭐. 그게 마지막으로 본 거였고. Setelah mendengar semua itu, entah kenapa kepala Jun tiba-tiba terlihat berat. Ia seakan-akan sedang menghubungkan kejadian satu ke kejadian yang lain dalam otaknya untuk mengungkit motif sesungguhnya atas tuduhan-tuduhan yang dipusatkan ke Nuna. Di balik sikapnya yang dingin, cuek dan pendiam, namun ia seakan terlihat selalu mengawasi Nuna dalam hal apapun. Entah si Jun ini menyimpan gairah tersendiri terhadap Nuna atau bagaimana, Ner? Yang paling aneh tuh ketika berita dihebohkan dengan penampakan tiba-tiba dari sebuah UFO di langit sekitaran Guan Uamun, di mana banyak warga kota yang menyaksikan hal itu. Dan entah kenapa Jun begitu antusias melihat beritanya. Nuna sendiri sampai heran ditengok. 무슨 개 외계인인데? 뜻은 모르나? 끼리 돕고 살라고. Nah, daripada memperdebatkan hal yang tak masuk akal itu, Nar, Nuna pun mengajak Jun keluar ke serambi cari angin sekaligus bicara-bicara lepas. Dari sinilah lahan perlahan kekerabatan mereka semakin terbangun. Sekalian Nuna juga memberitahu salah satu alasan utamanya kenapa ia memilih tempat ini. 저게 잘 보이잖아. 있었는지 오늘 처음 알았네. 그게 나고. 무려 12년이 걸렸거든. Di samping para wartawan di luar sana ternyata masih stay, bahkan mereka sudah memesan pizza persiapan bekal ke depannya. Wadidaw, jadi selebriti itu repot ternyata ya, Ner. Tak seindah yang kita lihat di sosial media. Ini salah satu contoh besarnya. Untung-untung si Jun mau menampungnya. Kalau tidak ya sudah dilipat-lipat wartawan, apalagi dari fans-fans Yura. 감성들이 예민해서. Di esok paginya ketika Pak Darling datang ke tempat Jun, ia malah kaget melihat sesuatu dari atas sofa. Pak Darling salah paham. Ia mengira jika dua orang itu sudah asik melakukan hal yang menggeliat di bawah bulu. Padahal tidak. Jun dan Nuna hanya sekedar bertengkar karena suatu hal. Dari sini Pak Darling juga heran bisa-bisanya artis papan atas ini ada di apartemen Jun, ya kan? Lalu setelah dicek baik-baik, akhirnya wartawan di luar sana nyerah. Mereka sudah pada balik. Di samping pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan atas kematian Yura yang janggal itu. Nah, lalu ketika Yura sudah mau balik ke apartemennya, malah kakinya tertusuk beling akibat terlalu barbar.
가만히 있어. Nah kalau boleh jujur, si Jun ini sebenarnya agak mengur orangnya ner. Di balik sikap cueknya itu tersimpan kekhawatiran besar. Ia melarang keras Nuna balik ke apartemennya sebelum kakinya diperban. Nah nanti setelah Nuna pergi, kelihatanlah aslinya si Jun. Tak terelakkan ia terlihat sedang diremuk-remuk sepi. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना नाम अपना. Sampai di suatu malam ketika Jun hendak keluar membeli sesuatu, ya kebetulan melihat ada seorang pria berbadan tinggi di basement dengan gerak-gerik yang mencurigakan hendak naik ke atas. Jun merasa ya pernah melihat orang itu di suatu tempat namun entah di mana. Nah begitu Jun keluar, pria itu juga sudah naik dengan penuh sikap waspada. Ternyata itu si Jainer. Niatnya mau datang bertamu ke Nuna. Dan karena memang dua orang ini cukup kenal, tentu Nuna tak begitu khawatir didatangi seorang pria malam-malam begini. Lagian si Jai ini saudara dengan si Lee, ya kan? Itu Nar yang naksir parah dengan si Nuna. Alasan Jai kemari ya ingin memastikan apa kondisi Nuna baik-baik aja sehabis insiden di kapal. Namun jika dilihat dari gerak-geriknya, si Jai ini sebenarnya sangat mencurigakan. Ia seperti sedang menjalankan misi rahasia terhadap Nuna. Bahkan bisa jadi dialah penyebab kematian dari Yura sendiri, ya kan? Tapi karena kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang konkret, maka kini yang ada hanyalah kecurigaan. 거기서 뭐해요? Setelah sedikit menyeduh kopinya, Jai pun pamit. Ia tak sengaja bertemu adiknya Lee yang juga mampir ke tempat Nuna. Sedikit beritahu Ner, dua saudara ini sebenarnya bukan orang biasa, ia adalah putra konglomerat dari perusahaan raksasa S dan C. Itulah mengapa emaknya Nuna kegirangan ingin menjodohkan anaknya dengan si Lee ini. Namun untuk saat ini seharusnya Nuna jangan dulu fokus dengan dunia percintaan, ya kan? Sebab sudah jelas-jelas ada masalah yang lebih besar, yaitu tuduhan serius atas kematian Yura. Dan karena ini semua semakin membuat Nuna stres, ia pun datang ke manajemen untuk memutus kontrak. Terbelalak tuh maknya Nuna Ner, sebab penghasilan dari mana jika memutus kontrak seperti ini, ya kan? Namun mau bagaimana juga, keputusan Nuna itu sudah bulat. Untuk saat ini ia mau fokus ke perbaikan mentalnya dulu. Di samping ia berusaha membuktikan jika dirinya sama sekali tak bersalah, melainkan ada dalang yang tersembunyi di balik kematian Yura itu. Sampai di suatu waktu pada saat Nuna ke kampus, ia baru mau parkir mobil, orang-orang sudah pada datang berkerumun kayak semut menemukan setitik gula. Nuna sendiri sudah bingung apa yang harus turun menghadapi mereka atau bagaimana. Nah ketika Nuna sudah keringat dingin, bingung mau ngapain, lagi-lagi Jun datang menenangkan para wartawan itu Ner, dan menyuruh Nuna agar segera keluar dari mobil. Kata Jun, buat apa menghindar jika memang tak bersalah? Keluarlah si Nuna, Jun pun cepat-cepat membawanya pergi. Lalu yang aneh di sini tuh ketika para wartawan mau mencepret, tiba-tiba kamera mereka semua rusak. Dapat disimpulkan bahwa si Jun itu pasti bukan orang sembarangan. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang ia tawarkan pada kita Ner. Apa jangan-jangan ia kodam si Nuna? Bercanda Ner. Tapi intinya Nuna di sini sempat curhat ke Jun, katanya kenapa dunia ini begitu kejam dan fana. Sudah 15 tahun Nuna hidup sebagai seorang bintang, namun dalam waktu 2 minggu aja semuanya jadi hancur. Kata Jun, ya memang beginilah hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ditusuk dari depan, kadang ditusuk dari belakang. Yang tak kalah penting, kita harus tetap selalu berpikir positif di setiap kondisi Ner. Jangan gegabah dan perbanyaklah ibadah. Nah setelah memutus kontrak tersebut, saat ini Nuna benar-benar fokus ke dalam dirinya. Ia berusaha menyenangkan batin, jiwa dan raganya, mulai dari puas-puasin ngemil. Yang paling syahdu tuh kedekatannya dengan Jun akhir-akhir ini juga semakin membahana. 뭐야 그게? 이거 국물만 있고 아유 그냥 사기당했네. 번거롭게 다 버렸어. 왜 그래? Namun yang semakin bikin penasaran itu sikap si Jai ini. Entah apa rencana besarnya dibalik sikap-sikapnya yang aneh dan misterius itu Nar. Sampai di suatu hari pada saat Jun datang ke apartemen Nuna makan bersama, Nuna memberitahu jika baru-baru ini ada boneka beruang yang dikirim dari penggemar. Dan karena si Jun ini amat peka orangnya, ia pun mencurigai jika ada yang tak beres pada boneka beruang tersebut.
그게 뭐야? Wah, benar Ner. John menemukan kamera pengintai di boneka beruangnya. Dari sinilah pikiran Nuna makin kacau, siapa yang telah mengintainya seperti itu. Situasi makin memanas ketika Nuna nyaris dilabrak seseorang dari atas. Untung dengan gesitnya Jun datang sebagai penyelamat Ner. Atas situasi yang mencekam ini, Jun juga pasti tak tinggal diam. Ia akan lebih waspada terhadap bahaya-bahaya tak terduga ke depannya. Sampai di suatu malam, ternyata Nuna berhasil disekap oleh orang tak dikenal. Mereka menjebak Nuna dari dalam mobil yang habis diotak-atik untuk diceburkan ke laut agar supaya nantinya orang-orang mengira jika ini hanyalah kasus bunuh diri. Padahal lagi-lagi Nuna disuguhkan situasi yang tak masuk akal. Bagaimana tidak, di ujung maut ini ya tiba-tiba melihat Jun nampak jatuh dari langit menghadang mobilnya yang nyaris nyebur ke laut. Nah, untuk memastikan apa benar itu adalah si Jun atau bukan, Nuna pun keluar dari mobil. Tahu-taunya tidak ada siapa-siapa di sana. Sudah pasti Nuna diremuk-remuk keanehan, panik, heran, keliengan atas apa yang disaksikan barusan. Nuna menyimpulkan bahwa ini hanyalah halusinasi, pasti dibilang tolol sebab jelas-jelas kendaraan terhenti paksa, ya kan Ner? Nah, daripada makin porak-poranda, Nuna pun cepat-cepat menghubungi Lee. Lee yang sedari dulu cinta mati dengan Nuna jelas diserbu kekhawatiran dengan situasi yang mencekam ini Ner. Ketika Nuna mulai merasa lega, Lee pun langsung bawanya ke kantor polisi melapor. Setibanya di sana, Nuna malah melihat Jun yang katanya ada urusan juga di kantor polisi. Nuna yang masih dihantui kejadian tadi langsung nanya, "Apa beberapa saat yang lalu kau tidak datang ke jurang?" Jun menjawab, "Saya sama sekali tak mengerti apa yang kau katakan," lalu cabut. 잘못 봤나 봐. 말고 날고란 말이야. Atas gagalnya aksi percobaan pembunuhan terhadap Nuna di jurang, kini dalang sesungguhnya di balik apa yang terjadi mulai menampakkan jati dirinya. Tak lain dan tak bukan ialah si Jae, kakak si Lee. 왜 그랬어? Di sini Jae menginterogasi anak buahnya si Mudu sebab baru kali ini ia melakukan kesalahan katanya. Gemetar bijinya Mudu memberitahu, "Bos, itu karena aku mengalami hal mengerikan di sana." Wah, Ner, jati diri Jun perlahan ia tampakkan. Betul, ia bukan manusia sembarangan, entah monster, jin, alien, siluman atau genderuwo, tapi yang pasti kalian lihat sendiri aksi bengisnya, ya kan? Sesuai perkiraan kita dari awal, si Jun itu bagaikan kodam si Nuna yang mungkin didasari oleh cinta atau mungkin karena kejadian di masa lampau. Dari apartemen sana, Jun terlihat membalut lukanya sendiri, mencabut serpihan kaca mobil Nuna lalu membuangnya ke tong sampah. Lalu tak lama, lagi-lagi Jun mendengar suara teriakan keras dari ruang sebelah. Ternyata itu si Nuna yang sudah balik dan menemui apartemennya acak-acakan, entah siapa yang habis menerornya begini. Dengan situasi yang makin menggila, Jun pun menyuruh Nuna agar numpang di apartemennya untuk sementara waktu. Nuna ya mau-mau aja daripada mati konyol sendiri, ya kan Ner? Nuna di sini sempat berterima kasih juga ke tetangganya. Jun mau memberinya tumpangan. Nah, melirik-lirik ke bawah, Nuna akhirnya menyadari jika ada hal yang tak beres di tangan Jun. 왜 그래? 접촉 사고가 있었어. Di balik kecurigaan kecil si Nuna, cerdasnya sebab si Jun selalu memiliki alasan tersendiri yang entah nanti bagaimana jadinya jika si Nuna ini sampai mengetahui jati diri Jun yang sebenarnya Ner, dan entah bagaimana jadinya jika si Jun sendiri mengetahui jika si Jaila yang telah melakukan teror demi teror ke Nuna, hingga apakah yang menjadi motif utama si Jai itu kenapa ia mau membunuh si Nuna yang jelas-jelas wanita yang sangat dicintai Lee, adiknya sendiri. Nuna yang tiba-tiba tinggal seatap dengan tetangga sebagai dosen pula jelas merasa canggung, sedikit kaku. Tak menapik, barangkali kedua orang ini pasti agak berdebar-debar. Bayangkan saja Ner, bagaimana jika kita seatap bikin dengan orang asing tanpa siapa-siapa, ya kan? Pasti gerah. 들어가서 자. Awas salah paham lagi kalian. Disuruh tidur di ranjang bukan berarti seranjang. Kan biasanya jika Nuna kesini tuh selalu baring di sofa Ner.
Tepat di sepertiga malam, ketika Nuna sedang ngorok, tahu-taunya Jun masuk ke kamarnya. Ia datang membalutnya kehangatan dengan jiwa-jiwa yang seduh, menghentikan detak jam yang berpotensi mengusik tidur nyenyak si Nuna. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di balik sikap tak peduli Jun, ternyata benar-benar telah menyimpan ketertarikan tersendiri terhadap Nuna, menjaga Nuna dengan caranya sendiri, senyap, sunyi, diam, dan berbahaya. Nuna yang memposisikan dirinya sebagai tamu jelas tahu diri lah ya. Begitu pagi datang menyapa, ya langsung mengambil pembersih, ngepel sana sini. Emang niatnya mau membersihkan, malah buat onar ternyata. Oops. Sorry. Pusing 7 keliling si Jun, Nuna tak tahu jika pot-pot yang ia pecahkan itu tak ternilai harganya, bahkan usianya sudah diperkirakan 400 tahunan. Entah dari mana Jun mendapatkan barang-barang langka tersebut. Karena sampai hari ini rentetan kejadian aneh yang dialami Nuna masih mengganggu benaknya, termasuk kejadian di jurang tempo hari. Ia pun coba datang konsul ke dokter, apa emang itu fakta atau hanya pikirannya aja yang blank akibat halusinasi. Setelah diterangkan masalahnya, Om Dokter pun mengklaim jika benar itu hanyalah halusinasi. Katanya jangan terlalu diambil pusing. Lalu kini Jun menemani Nuna ke bengkel. Malah tukang bengkelnya juga pusing. Jika memang mobil ini tak tertekan oleh sesuatu, mana mungkin bisa penyok begini. Tapi habitulah Jun selalu punya cara tersendiri untuk mengalihkan pembahasan, termasuk kecurigaan Nuna. Sepulangnya mereka di apartemen, Nuna sempat mengajak senda gurau. Katanya di luar sana laki-laki siapapun jika melihatku pasti akan tergila-gila, tergoda. Maksudnya si Nuna ini mau memastikan aja bagaimana perasaan Jun. Apa tak tergetar sedikit pun, padahal sudah beberapa hari saat begini ya kan. Apa reaksi kimia tak pernah kepancing dari dalam. Kalian pahamlah maksud si Nuna. Nah, dengan sikap cuek dan dinginnya Jun malah berkata, mau di dalam mau di luar rasa-rasanya layu-layu aja. Berpikir tuh Nuna, apa jangan-jangan orang ini bengkok kali ya. Nah, untuk memastikan itu, Nuna mencoba mengajak Jun taruhan selama 15 detik. 짝. Belum cukup 15 detik Jun sudah ngebanting Nuna di mua. Apakah yang terjadi setelahnya Jun tiba-tiba mandi keringat. Ternyata ia demam parah. 붕거? Cemas Nuna, panas Jun mencapai hingga 50 derajat, dimana jika hal itu terjadi pada manusia normal sudah pasti selesai mati dia Mang aneh si Jun ini. Nuna yang semakin panik juga pun coba menghubungi sahabatnya Intan, minta solusi. Intan pun memberi solusi sesuai apa yang pernah ia terapkan ke keponakannya. Katanya Nuna harus membuka sekujur tubuh pasien lalu pijat memakai handuk basah dari atas ke bawah. Nuna antara mau dan tidak mau, sebab ini situasinya agak berbeda ya kan. Pasiennya sudah lebat katanya tapi karena takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, terpaksa Nuna harus menerapkan arahan Intan. 운 좋은 줄 알아. Kini berapa hari telah berlalu, lega rasanya kondisi Jun dah baikan. Di tengah-tengah asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba telinga Jun goyang-goyang. Ia mendengar ada sesuatu yang tak beres dari luar. Keluarlah Jun mengecek, ternyata itu Jae yang sepertinya mau datang bertamu ke Nuna. Namun sayangnya malah dihadang oleh Jun. Sementara Nuna sendiri asik menikmati suasana di dalam apartemen. Dan karena Jun ini sudah lama memiliki curigaan terhadap sosok Jae, ia pun langsung memancarkan aura misterius. Namun apa, Jae sama sekali tak gentar, malah yang memberitahu Jun jika ini orangnya yang menemukan alat perekam di boneka Nuna itu ya. Terkekeh-kekeh Jae menyampaikan itu Dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang yang telah mengirim boneka beruang itu ke apartemen Nuna jelas si Jae ini. Dengan penyampaiannya itu sama artinya Jae sudah mulai mengajak perang yang entah apa isi otak si Jae ini, seenaknya mau menghancurkan siapa saja, seolah-olah dirinya lah yang paling kuasa. Dengan muka pakbalnya serta sikap menantang, Jae pun cabut. Namun 뭡니까? 지금 살아있는 건 그러니까 뒀기 때문에. Perang pun telah dimulai. Ini bukan soal perang psikologis semata, namun lebih dari kata lebih. Secara terang-terangan Jun telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya
Dan untuk saat ini, ia jelas merahasiakan apa yang terjadi di belakang terhadap Nuna. Jun akan menghadapi risiko besar itu seorang diri. 건드리는 순간 내가 그렇게 할 거니까 당신은 될 수 없어. Sampai di suatu hari ketika Jun keluar membeli sesuatu, Nuna yang kebetulan mau ngebuang secari kertas di tong sampah malah melihat sesuatu di sana. Apakah itu? Ternyata serpian kaca mobil Nuna yang nempel di tangan Jun lupa dibuang. Nuna pun langsung mengaitkan ini dengan kejadian di jurang tempo hari. Begitu Jun sudah balik, tanpa basa-basi Nuna langsung menanyakan soal serpian kaca dengan cairan merahnya yang ia temukan itu. Tanpa keraguan Jun menyangkal, emang pecahan lampu mobilmu hanya satu-satunya pecahan kaca di dunia ini? Pokoknya si Jun ini amat cerdas mengalihkan pembahasan. Namun untuk saat ini Nuna sepertinya sudah mulai resah dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Bahkan ia mulai memaksa Jun untuk memperlihatkan tangannya yang terluka. Namun anehnya sama sekali tak ada bekas luka di sana. Siapa Jun ini sebenarnya ya Nar? Lalu hal yang paling tak disangka-sangka di sini ketika Jun mengatai Nuna, "Hei, semenjak ada kau, kehidupanku yang tenang ini mulai menjadi kacau. Kurasa sudah saatnya kau pergi." Nah, saking pedisnya kata-kata yang keluar dari mulut si Jun itu, Nuna sampai berkaca-kaca. Untuk sementara waktu ini Nuna numpang di rumah Intan. Di lain sisi, Jai yang habis melihat kejadian aneh di lift masih sementara sibuk mempelajari evaluator di apartemen Nuna, di mana memiliki kecepatan 120 per menit. Dari lantai 23 ke lantai 1 ketinggiannya kurang lebih 69 meter, butuh waktu sekitar 34,5 detik tanpa berhenti. Artinya apa Hal yang dilihat Jai pada Jun di lift itu benar-benar bertentangan dengan hukum fisika, apalagi kalau lewat jalur tangga, ya kan? Dari sinilah Jai semakin merasa gerah dengan sosok Jun. Karena uang tabungan Nuna yang semakin terkikis, mana sewa apartemen juga sudah mulai nunggak. Nuna pun berinisiatif menjual mobil kesayangannya aja sampai mendapat kontrak kembali. Sebenarnya Nuna di sini agak pelimpen apa jual atau tidak. Nah, daripada jual mobil kesayangan, baiknya mending jual yang lain aja. Jual tas salah satunya. Agak sedih sih ini artis papan atas kelas Nuna sampai jual barang di marketplace. Tapi ya namanya juga hidup, semoga kita tak pernah bosan terus belajar dan mengembangkan diri setiap harinya. Jika kurang syukuri, jika lebih jangan sombong. Besar kecilnya rezeki wajib dirayakan dengan secangkir kopi. Tak kalah penting perjuangan harus terus menyala sampai titik darah penghabisan sekalipun. Gak apa-apa makan kerikil dulu kita. Meski kenyataannya di ending nanti entah berhasil atau gimana, namun berusaha sekuat tenaga itu sudah lebih dari kata cukup. Kok malah curhat lagi sih ini? Di samping kerasnya hidup yang dialami oleh Nuna saat ini, tapi sebenarnya ia juga masih terngiang-ngiang dengan kecupan Jun di sofa tempo hari. Ternyata si Nuna ini emang dari dulu telah menyimpan gairah tersendiri terhadap si Jun itu. Benih-benih kasih dari mereka berdua mungkin saja sudah tumbuh berakar, namun sama-sama tak disadari aja. Tapi sudahlah, itu tidak terlalu penting juga. Untuk saat ini Nuna harusnya lebih fokus dan waspada dari teror-teror yang mulai mengancam nyawanya. Asal kalian tahu juga, para penyidik sebenarnya masih kelilipan terhadap kematian Yura yang penuh teka-teki itu. Sampai di suatu waktu ada seorang jaksa yang janjian ketemu dengan dosen Jun, namun malah mengalami nasib tragis di basement. Entah siapa yang menghantam jaksa itu, tapi yang pasti pada saat Jun turun ke bawah mengecek, ia melihat ada Jai di sana. Bisa jadi ini hanyalah pancingan Jai saja untuk memanas-manasi Jun, ya kan? Jai terlihat tancap gas. Jun melihat tingkahnya yang semakin menjadi-jadi begitu, jelas tak tinggal diam, ia langsung tancap gas juga. Hingga Jai tiba pada sebuah tanah kosong. Sangat jelas jika ini skema Jai dari awal untuk menjebak Jun di padang yang tandus ini. 여기 있어? 아주 잘 배합했거든. Wah, benar, si Jai ternyata menjebak Jun untuk dihabisi di sini. Dan ternyata bukan cuma nyawa Jun aja yang terancam, namun Nuna di apartemen sana juga diintai seseorang. 잘 가. 됐어. 나와. 할 수 없다고 했잖아.
Kalian saksikan sendiri kan Ner, di balik sikap tenangnya Jun ternyata bisa berubah jadi sangat bengis sampai-sampai Jae terkapar seketika dengan kesombongannya. Ternyata Jun juga sempat kena peluru bius si Jae. Namun bagaimanapun Jun di sini tahu jika bahaya sedang menimpa Nuna di apartemen. Langsung terbang tuh Jun dengan kekuatan teleportasinya. 괜찮아? Pada akhirnya Jun tumbang akibat racun bius itu telah menjalar ke dalam tubuhnya Nar. Oh iya, perkenalkan wajah baru ini adiknya Nuna, Sayuti namanya. Ya sudah beberapa hari di sini menemani kakaknya. Karena sudah panik, Nuna pun berinisiatif membawa ke RS, namun Jun menolak keras. Mungkin ya takut jati dirinya akan terungkap di sana, ya kan? Lalu Nar, setelah Jun mendapat perawatan khusus dari Nuna, akhirnya kondisinya membaik di mana si Jae itu jelas-jelas sepertinya salah pilih lawan. 우리 왜 그래? 통하다가요. Kini beberapa hari telah berlalu, di balik ketegangan yang terus berlangsung, sepertinya tubuh ini juga butuh direfresh. Tepat hari ini, Jun dan Nuna terlihat keluar mancing. Bahagia sekali Nuna di sampingnya juga amat bersyukur Jun selalu ada untuknya Nar. Di momen inilah Nuna juga perlahan mulai mengutarakan perasaannya yang terpendam selama ini. Namun apa kata Jun, sifat ketergantunganmu yang seperti ini malah membuatku semakin membencimu. Pedis. 날 도와줬어. 그랬던 건데 그래서 좀 불쌍해서 안 보였으면 좋겠어. Pedih sekali perasaannya Nuna, ya tak pernah menyangka semenyakitkan itu keluar dari mulut Jun. Saking teriris-irisnya Nuna sampai-sampai ya tak sadarkan diri jalan kaki pulang di tengah gelap yang berhembus luka. Lalu arti balik sikap menjauh Jun akhir-akhir ini itu sebenarnya adalah sikap kasih sayang besar, sebab Jun mulai merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Ia takut jangan sampai terjebak oleh situasi dan ujung-ujungnya malah mendatangkan luka yang lebih serius terhadap Nuna, ya kan Ner? Mending menghindar dari awal. Jun sadar dengan jati dirinya yang seperti ini maka tak akan pernah bisa menyatu dengan manusia normal seperti si Nuna. 같이. Mampuslah Nuna dikoyak-koyak luka, perih, pedis, panas, janeng, pedih, ulu pikir itu tuangnya ya. Baru juga direpres malah kejadian lagi, Jun tertabrak mobil orang tak dikenal. Tapi ya siapa lagi kalau itu bukan orang suruhan Jae yang telah dikuasai amarah dan dendam yang membara Ner. Nah, ketika pertolongan tiba, tahu-taunya Jun sudah menghilang, membuat semua orang di sini pada bengong. 어디요? 분명히 여기. Di telepon-telepon Nuna juga tadi angkat-angkat, keluarlah Nuna mengecek, malah ia kaget saat melihat ada darah di gagang pintu Jun. Betul-betul panik Nuna di sini, untung ia hafal kode pintu Jun. Nah, semasuknya Nuna ke dalam, ia langsung disambut Jun yang sudah terkapar bersimpah darah. Menetes air matanya Nuna melihat orang yang ia cintai tiba-tiba sekarat di hadapannya Nar. Memang si Nuna ini selalu terusir oleh Jun, namun hatinya tak mampu melangkah pergi, apalagi dengan kondisi Jun yang seperti ini, ya kan? Nah, begitu Nuna sudah bersusah payah memapah Jun untuk ke rumah sakit, spontan Jun sadar lalu menahan Nuna. Akhirnya dirawat di apartemen aja, itu pun dari Pak Darling. Pak Darling sendiri memberitahu Nuna jika sebaiknya tinggalkanlah Jun mulai dari sekarang jika ingin melihat hidupnya tenang. 정리하는 게 맞지 싶습니다. 죽일 수 없었던 건 확실해? Lee yang kebetulan mendengar percakapan mencurigakan itu dari kakaknya Jae pun langsung datang ke apartemen Nuna. Ternyata Nuna di sana masih ada di hadapan pintu Jun. Lee melihat hidup Nuna jadi sekacau ini sekarang hanya bisa memberinya penguatan sambil menyimpan rahasia yang ia dengar dari kakaknya Jae. Hingga sekarang yang ada pada Nuna hanyalah kerinduan mendalam. 보고 있나? 괜찮은 거야? 보고 있어? 보고 싶다. Melihat Nuna yang terus-terusan membasahi pipinya dengan air mata, akhirnya Jun tak sampai hati. Di malam yang bersahabat ini Nar, Jun tengah mengajak Nuna ke suatu tempat. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan, entah apaan. Yang pasti Jun membawa Nuna ke museum kampus. Sampainya di sana tepat di samping tusuk konde yang berusia 400 tahun ini,
ternyata Jun sudah mau membocorkan jati dirinya yang sebenarnya. 너를 구한 게 나야. 소리야 지금? 없었어. 으니까 400년 전 그 아이 닮았으니까 주인인 그 아이를 그럼 당신이 나는 400년 전에 아직 많이 아프네. 아직도 모르겠어? 나는 이런 사람이야. Ternyata si Jun ini berasal dari planet lain, telah hidup selama 400 tahun di bumi. Pada hakikatnya ia adalah alien yang terjebak. Nah, salah satu alasan utama kenapa si Jun ini selalu melindungi Nuna, sebab 400 tahun yang lalu pada dinasti Joseon ia bertemu seorang gadis yang sangat mirip dengan Nuna dan kembali menemuinya dengan rupa yang sama 12 tahun yang lalu pada aksi penyelamatannya tersebut, di mana gadis itu adalah Nuna yang ada di hadapannya. Sekarang bisa kita pahami bahwa gadis yang hidup pada 400 tahun yang lalu itu reinkarnasi Yuna, di mana Jun telah menemukannya kembali dengan gadis yang bersamanya sekarang, Nuna, si cantik. Bayangkan begitu lamanya si Jun ini menunggu waktu itu tiba. Pencarianlah yang telah menjebaknya di bumi yang panah. Lalu berdasarkan kisah 400 tahun tersebut, si gadis yang dimaksudkan si pemilik tusuk konde itu mati terbunuh tepat di hadapan Jun. Sejak dari situlah Jun mengklaim jika bumi ini memang kejam. Sudah 400 tahun lamanya ia mengamati kehidupan manusia di bumi. Nah, makanya jangan heran jika ia kaya raya, sebab investasi tanahnya tersebar di mana-mana. Benar kata orang-orang jika sejarah akan terulang kembali, dan ya itulah yang dihadapi Jun saat ini. Nah, setelah mendengar itu semua, Nuna hanya diam membisu dalam ketidakpercayaannya terhadap kenyataan yang tak masuk akal ini. Sementara Jun membocorkan jati dirinya tentu bukan tanpa alasan, ya kan? Secara tidak langsung Jun telah memberi Nuna pilihan apa ia akan tetap memilihnya atau malah pergi dengan rasa penyesalan telah menenun kisah pilu dan haru bersama dengannya. 튼 줄 알았잖아. 다른 별에서 와? 네가 뭘 알아 이 자식아! Setelah kejadian di museum itu, kini mereka berdua benar-benar bersekat. Nuna mungkin sudah mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Jun. Sekarang ini ia terlihat sibuk dengan pembenahan jiwanya yang tercincang-cincang sembilu. Bahkan saat ini, Nuna kembali menawarkan diri untuk jadi aktor, mau itu film laga, romantik, horor sekalipun, yang jelas ada pemasukan buat makan dan bayar sewa apartemen. Jun sendiri juga tak pernah lupa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar. Nah, dari sinilah Lee semakin memanfaatkan situasi, terus-terusan mencari perhatian Nuna. Sebelum Nuna sibuk syuting pada film laga yang akan dibintanginya, ia menyempatkan diri dulu ke museum guna untuk mencari tahu lebih dalam perihal pernyataan Jun. Nah, dari sinilah Nuna baru percaya 100% ketika melihat foto pemilik sekaligus pewaris tusuk konde itu yang jelas-jelas ada Jun di sana bersama foto orang-orang yang terlibat sebagai penyumbang dana dalam pendirian universitas dan museum ini. Sampai tiba saatnya proses syuting film laga yang dibintangi Nuna telah digelar, namun insiden mengerikan malah terjadi di sana. Nuna kecelakaan panggung akibat seseorang diam-diam telah menjamah tali pengaman Nuna. Siapa lagi kalau itu bukan ulah si Jae, padahal tingginya bukan main. Kini jagat maya langsung dihebohkan dengan pemberitaan Nuna yang sementara sekarat di rumah sakit akibat kecelakaan panggung dari film baru yang dibintanginya. Cengar-cengir Jae memantau pemberitaan Nuna yang heboh itu, di mana beritanya juga ternyata telah sampai ke Jun. Jun langsung ke rumah sakit melihat kondisi Nuna dengan emosi yang mendidih-didih. Baru setelah itu tanpa basa-basi Jun langsung terbang mencari di mana si Jae. 100% Jun yakin jika dialah dalang di balik tragedi ini.
Mungkin kita semua mengira jika Jun sudah memusnahkan Jae di sini, ya kan? Tidak, Ner. Jun masih memberi Jae tolerir, semoga ia bisa berubah jadi manusia yang lebih baik ke depannya. Tapi yang paling penting ialah semoga Jae tak mengusik kehidupan si Nuna, karena kalau sampai ia berulah lagi, sudah pasti Jun tidak akan memberinya pengampunan. Itu janji mutlak si Jun. Satu hal yang perlu kita ketahui juga dari si Jae, meski agak porak-poranda di sini, namun ia bukan tipe manusia yang mudah nyerah. Jae akan terus mencari kelemahan Jun sampai ambisinya semua kelar, dimana ini akan menjadi peperangan dahsyat yang tak terbayangkan ke depannya. Nah, setelah menggetarkan Jae begitu, Jun pun kembali ke rumah sakit. Ternyata Nuna masih belum menyadarkan diri. Jun hanya bisa memberinya satu kecupan kasih di kening lalu keluar. Besok harinya Nar muncul wajah baru, ternyata itu babenya Nuna. Sudah 12 tahun lamanya Pak Amirullah ini menghilang, baru sekarang ia kembali di saat anak dan keluarganya sedang terguncang. Lalu Nuna yang sudah sadar begitu melihat sang ayah ada di sisinya, hanya bisa meneteskan air mata kerinduan. Satu hal penting yang tak diungkapkan kenapa si Nuna ini tidak patah-patah saat kecelakaan panggung kemarin. Ternyata Ner, Silly spontan loncat menimangnya, itu makanya sekarang ia juga sedang kritis akibat benturan keras. Rasa cinta Lee ke Nuna memang tak main-main, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan situasi ini Jun pasti sudah memperketat posisinya sebagai kodam si Nuna Ner. Lalu berapa hari kemudian akhirnya Nuna sudah mulai pulih. Terlihat dia sedang keluar mencari ruangan Lee guna untuk berterima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Begitu Nuna masuk, ia melihat emaknya Lee serta kakaknya Jae tetap terjaga. Tapi entah karena jengkel atau apa, melihat Nuna kemari, emak malah keluar dengan alis bengkok. Terpaksa Nuna menanyakan perkembangan Lee ke Jae sambil menepuk pundak Nuna dengan tatapan sayu. Jae berkata, "Jangan khawatir, kondisinya akan segera membaik." Sepertinya si Jae ini memang sudah berubah jadi lebih baik, Ner, tergambar dari tatapan serta caranya memperlakukan Nuna di sini. Tapi ya, begitulah, cincin pakunya tak pernah lupa ia elus-elus kayak orang mau menggigit. Atas kejadian ini jelas orang tua Lia gak keberatan. Si babe sudah ngomel menggerutu kenapa anaknya belum siuman, padahal sudah seharusnya ya siuman. Kata Pak Dokter, "Tenang Om, ini situasi yang tak bisa dipaksa, apalagi kalau mau main nyogok. Ini bukan urusan hukum, tapi ini tentang rumah sakit dan pasien." Dia pun mengantar emak babenya keluar. Nah, begitu ia masuk kembali, ia kaget melihat Jun stay menunggunya, Ner. Kali ini Jun sepertinya ingin membicarakan satu hal genting. Ternyata emang iya, Jun ingin memastikan apa benar si Jae dan Nuna telah menandatangani kontrak pada perusahaan S dan C dalam naungannya. Kata Jae, ya itu telah disepakati oleh Nuna sendiri. Mungkin Nar, semua itu Nuna lakukan sebagai ungkapan terima kasih pada keluarga Lee telah menyelamatkan hidupnya. Atas kerjasama itu Jun sebenarnya keberatan, tapi Jae berkata, "Engkau tak usah khawatir." Lalu di tengah kondisi Lee yang belum sadarkan diri, sempat terjadi ketegangan dan negosiasi antara Jae dan Jun di sini. 까발려봐. 네 정체도 드러나. 생각은 해보지. Dapat kita pahami bahwa sejauh ini hanya Junlah yang satu-satunya mengetahui jati diri Jae yang sebenarnya. Jun tahu jika dialah dalang dibalik kematian Siura serta masih banyak kasus-kasus yang lain belum terungkap. Nah, sesuai kesepakatan, Jun tidak akan membeberkan aib bengis si Jae itu, yang jelas ya tidak mengurusi hidup si Nuna lagi. Nah, tiba di kemudian hari, akhirnya Nuna sudah diperkenankan pulang, tapi jangan langsung kerja yang berat-berat dulu, termasuk goyang-goyang saat melakukan syuting, ya kan? Dia sendiri masih belum menyadarkan diri, Ner. Tapi bohong, jika kita tarik mundur, ternyata si Lee ini sudah sadar sebenarnya percakapan antara Jun dan kakaknya Jae saat itu ia dengar semua. 괴물인데. Itu artinya si Lee ini sudah mengetahui sifat bengis kakaknya selama ini. Sangat disayangkan, padahal orang tua mereka yang kaya raya itu begitu mengandalkan Jae sebagai putra pertama dan pewaris perusahaan. Tahu-taunya ia adalah monster berkedok si rambut rapi. Di suatu malam, Jae yang cukup merindu pun mengajak Nuna tamasya, Ner. Ternyata setelah tragedi kecelakaan itu, alih-alih sikap Nuna berubah, bahkan yang bertahu Jun agar tidak menemuinya lagi. Mau tidak mau ya, Jun terpaksa mengeluarkan jurusnya. 가장 이기적인 짓.
Wah, dimuah paksa Nuna di sini ner. Nah, jika mereka sudah melakukan muah begitu, pasti kalian tahu efeknya ke Jun, ya kan? Tuh Jun mandi keringat lagi, demam parah, jengkel tuh si Nuna. Ia penasaran bagaimana jika Jun ini sudah melakukan sesuatu yang menggeliat di bawah bulu itu. Mungkin langsung mati dia ner. 아니 노라니지. 이건 돼. Mateme-teme sedimba peremita bilah. Nah, berdasarkan info yang beredar, pula kondisi Lee di rumah sakit akhirnya sudah sadar. 오랜만? Ner, entah bagaimana pecahnya jika sifat bengis si Jai ini sampai ketahuan ke keluarga, apalagi ke khalayak umum. Lalu dari rumah sakit sana, kita lihat Nuna kembali menjenguk Lee. Nuna amat berterima kasih atas pengorbanan Lee terhadapnya selama ini. Netes air matanya Nuna di sini sampai tiba saatnya keanehan kembali terjadi ner. Di saat asik ngobrol, Jun tak sengaja menemukan alat penyadap di tas Pak Darling. Entah ini lagi-lagi skema siapa. 시가 있는 것 같습니다. Di sisi lain, Lee yang tahu sifat bengis kakaknya Jae pun sudah tak bisa membendung semuanya. 무슨 뜻이야? 이제 당신은 내 형이 아니야. Wah, ternyata aksi kriminal yang dilakukan si Jai ini bukan hanya pembunuhan terhadap Yura, namun ternyata yang membunuh kakak sulung mereka, si Jai juga. Bukan cuma itu, namun si Jai ini ternyata sudah nikah namun cerai, dan faktanya sampai saat ini mantan istrinya itu sudah 7 tahun lamanya menghilang, entah diapakan. Belum lagi ancamannya terhadap Nuna, Jun, dan yang terakhir bisa jadi si Lee sendiri akan jadi target selanjutnya akibat terlalu lancang jadi penghalang ambisinya. Emang monster si Jai ini nar. Entah bagaimana rasanya orang yang selama ini kita bangga-banggakan dalam keluarga malah jadi sumber kekecewaan. Si Jai itu kurang tepat jika dikatakan monster, namun tepatnya psikopat berdarah dingin. Entah apa yang melatar belakangi semua sikap amoralnya itu, padahal dia sudah punya segalanya, ya kan ner? Lee sendiri sangat-sangat tak menyangka kakaknya bisa jadi seperti itu. Adapun yang sangat disayangkan Lee, sebab apapun yang dilakukan Jai pasti emak babenya selalu mendukung sebagai putra emas mereka. Di tengah ketegangan dan pengkhianatan ini, hubungan Nuna dan Jai juga makin membahana. Setiap hari, setiap malam yang menghujani mereka hanyalah romantisasi yang berbalut senyum, cinta, dan kasih. Tanpa Nuna sadari jika di balik kebahagiaan ini telah tersimpan fata morgana yang tertatih-tatih. Nah, di suatu malam pada saat Lee keluar ner, Nuna di belakang tak sengaja menemukan buku harian Lee dan membacanya. Isinya di luar dugaan sama sekali. Dimulai dengan tulisan, sebuah takdir baru telah dimulai. Asteroid yang telah kutunggu selama 400 tahun lamanya tak lama lagi akan tiba menjemputku. Untuk saat ini, diriku yang telah dimabukkan oleh cinta seorang wanita bernama Nuna hanya memiliki 2 pilihan: kembali ke tempat asalku atau tinggal bersamanya di bumi, namun akan musnah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh hakikat hidup sebagai seorang alien. Nah, setelah membaca itu semua ner, seketika Nuna diremuk-remuk pedih. Ternyata orang yang menghujaninya kebahagiaan nasibnya telah di ujung tanduk. Dalam waktu dekat ini Jun akan segera pergi meninggalkan bumi. Jika tidak, maka siap-siap aja musnah dengan sendirinya. Nah, untuk memastikan semua itu, Nuna pun langsung mencari orang terdekat Jun. Siapa lagi kalau bukan Pak Darling. Pak Darling inilah satu-satunya orang yang mengetahui eksistensi seorang Jun itu ner. Dari sini Pak Darling merasa jika semua tentang Jun itu tak ada lagi gunanya dirahasiakan. Ia pun menceritakan semuanya ke Nuna. Nah, sebelum memperjelas kebenaran pada buku diari si Jun itu, terlebih dahulu Pak Darling memberitahu jika Nuna, kau harus tahu jika Jun itu sangat menyayangimu. Kau sendiri tidak akan bisa membayangkan betapa besar cintanya padamu. Selama ini, di belakang dia berusaha sangat keras agar kau tidak terluka sedikit pun. Bahkan nyamuk yang mengucukmu akan ia hop lalu diremuk. Dari awal dia telah jadi pelindungmu, jadi kodammu, jadi penawarmu. Bukan kodammu yang kayak ini Nuna. Agus, kosong. Rapli, Harimau, Reski, kosong. Ardi, Kadal. Bukan yang kayak begitu. Tapi ini perihal makhluk asing yang tenggelam dalam lautan cinta yang tak terhingga. Kata Majnun, bahkan debu yang nempel di kaki Laila pun aku
aku cinta. Nah, mengenai Jun, apakah ia akan benar-benar pergi meninggalkan bumi? Kata Pak Darling, ya, itu semuanya benar adanya. Dan jika ia memilih bertahan di bumi, maka akan musnah dengan sendirinya. Itulah mengapa dari awal saya selalu menyuruhmu agar menjauhi Jun, agar supaya tidak sampai pada titik yang menyakitkan ini, nak. Nuna mendengar semua itu hanya bisa diam membisu. Sampai di suatu waktu Jai merasa jati dirinya terancam oleh adiknya sendiri. Si Lee pun datang senda gurau, mengeluarkan segala retorika manisnya membujuk Lee agar merahasiakan semua itu kepada siapapun termasuk ke orang tua mereka. Namun apa, Lee tidak akan mundur. Ia akan memastikan jika racun dalam keluarga harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya. Dari sinilah Jai murka. Detik-detik Lee didor, untung sekali Jun datang tepat waktu. Nah, berdasarkan bukti yang selama ini Jun kumpulkan bersama pihak penyidik dan jaksa, ia pun langsung menyerahkan Jai dengan kekuatan teleportasinya. CCTV가 있었습니다. 수들 하시는 것 같은. 당신을 살인교사죄. Mampus si Jai, dalam penangkapan ini ia sama sekali tak bisa menyangkal atas bukti-bukti konkret yang dikantongi penyidik. Lalu ketika penyiaran pers penangkapan sedang berlangsung di depan puluhan wartawan, sambil terkekeh-kekeh Jai membisik Jun, "Hei, ini belum berakhir. Justru yang akan berakhir adalah hidup Nuna di sana." Ternyata si Jai ini telah mengatur skema untuk meracuni Nuna dengan anggur kesukaannya di salah satu restoran lokasi mereka janjian dengan mengatasnamakan Jun. Dari sinilah Jun tak sanggup menahan amarah, di mana itu direkam langsung oleh para wartawan. 자기가 가장 좋아하는 이럴 시간이 있어. Semuanya sudah terlambat. Nuna sudah terinfeksi dengan anggur beracun tersebut. Dengan segala kepanikannya, Jun sudah tidak berpikir jernih lagi. Ia sepenuhnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, tak peduli apa itu direkam atau tidak. Yang terpenting keselamatan Nuna harus diutamakan. 당신 뭐야? Setelah mengambil tindakan sendiri di rumah sakit dan merasa jika nyawa Nuna bisa ia atasi, Jun pun menghilang dari rumah sakit di mana kejadian tak masuk akal itu semua terekam oleh wartawan. Terlihat Jun membawa Nuna pada sebuah dunia yang tak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berdua. Dengan penuh keheranan, seraya Nuna bertanya, "Di mana ini? Apakah ini di tempat asalmu?" Kata Jun, "Bukan, ini masih di bumi, letaknya di bagian barat daya." Dari sini Nuna meluapkan semua keluh kesahnya, teriak sekencang-kencangnya. Di tempat ini Nuna baru bisa merasa tenang, nyaman, terjaga, serta jauh dari kerumunan wartawan dan hiruk-pikuk kota. Dari sini pula cinta mereka semakin mekar bersemi. Kata Nuna, "Dimanapun engkau pergi, aku akan tetap ikut denganmu." Begitu dalam Nuna mengucapkan itu, Begitu malam datang menyapa, Jun terlihat membawa Nuna ke tepian menyaksikan miliaran bintang di galaksi. Dari hadapan api unggun, Nuna memberitahu nanti di setiap musim panas kita harus berkunjung ke sini dengan anak cucu kita. Satu hal lagi, di malam yang syahdu ini Nuna juga meminta Jun untuk menyanyikan lagu spesial untuknya. Pandanganmu menembus jantungku, belayan menghangatkan tubuhku. Yang tak diduga-duga Nuna di sini, ternyata Jun sudah melamarnya. Nuna tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap syukur telah dipertemukan sosok sebaik Jun ini. Meski berasal dari dimensi lain, namun cinta mereka telah berakar hingga ke perut bumi. Nah, di tengah-tengah kebahagiaan ini, begitu beriringan dengan kehebohan pemberitaan mereka di jagat raya. 이제 만족하십니까? Lalu Liang terus mengupayakan kehancuran kakaknya Jai. Dari sikap-sikap bengisnya itu pun memutuskan memberitahu langsung ayahnya dengan bukti yang ia dapatkan. Dari sinilah sang ayah sudah tak memiliki alasan apapun untuk membela anaknya yang selama ini ia bangga-banggakan itu. 누구 목소리인지. 너무 걸리적거렸거든. 뭐 손발에 힘이 없어서 속도를 한가운데서 발견했다. Syok si beliau setelah mengetahui jika yang membunuh anak sulungnya ternyata si Jai.
Dan karena Jun merasa jika situasi ini harus diselesaikan secepat mungkin, ia pun membawa Nuna pulang. Ia langsung memenuhi panggilan polisi atas kehebohan yang ia buat di jagat maya. Sebenarnya Jun di sini mau ditahan, namun tak satupun undang-undang yang membuktikan bahwa ia bersalah. Joplis balik bertanya, kenapa engkau tega melakukan ini semua, bahkan rela membahayakan eksistensimu sendiri? Jun pun memberitahu mereka alasannya serta kuliah gratis. 사람이 있지 않습니까? 눈앞이 아득해졌을 뿐인 소중한 사람을 지키려고 손해보기도 하면서. Setelah itu akhirnya Jun dan Nuna bisa pulang ke rumah. Langsung disidang baik-baik tuh mereka. Pada awalnya maknya si Nuna tidak percaya terhadap hal tak masuk akal di pemberitaan yang heboh itu, namun akhirnya mereka memaklumi dan menerima jika Jun memang begitulah adanya. Lalu ketika Jun masuk ke WC bersih-bersih sebelum berbaring, malah ia kaget sekali saat tiba-tiba ada darah keluar dari hidungnya. Entah ini pertanda apaan, tapi yang pasti Jun terlihat mulai tak berdaya. Ia tepar di ranjang. Tak berselang lama Nuna juga baru datang, namun apa, semuanya sudah terlambat. Wah, mate nih. Dikira sudah tiada, ternyata Jun hanya pingsan. Kaget si Nuna. Di esok malamnya, semua penduduk bumi heran sebab baru pertama kalinya melihat malam yang begitu penuh dengan bintang, seakan-akan ada sesuatu yang akan tiba. Ini juga disaksikan langsung oleh Nuna dan Jun di Serambi sana. Tak berselang lama ada berita dari NASA bahwa komet Dipson menyimpang dari orbit di mana sekarang sedang menuju bumi yang akan melewati jarak 40.000 km akibat pengaruh gaya gravitasi bumi dan akan disertai dengan hujan meteor yang sangat mungkin akan dapat mengakibatkan kerusakan. Malah terlihat begitu banyak warga kota keluar untuk menyaksikan hal itu sebab ini adalah momen yang sangat langka. 소원 빌까? 돌 같은 거야. Di antara hujan meteor itu malah ada satu benda asing yang sangat mengherankan melintas dengan sangat dekat. Orang-orang di lapangan meyakini jika itu seperti sebuah UFO. Ternyata emang benar, UFO itu terlihat standby di wilayah hutan bersamaan dengan keanehan yang dialami Jun di Serambi sana. Ternyata inilah saatnya Jun kembali ke tempat asalnya. Apa boleh buat Jun telah tiada. Ia benar-benar telah meninggalkan bumi setelah 400 tahun lamanya terjebak. Kini yang ada pada Nuna hanyalah air mata demi air mata. Pula tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. 할 말이 없습니다. 아무것도 하지 말라고. 내가 못할 것 같습니까? Membusuklah kau di penjara, Jai. Sekarang ini si babi benar-benar sudah tak mau memihaknya lagi. Ia siap melihat putranya Jai membusuk di sel bersama ambisi-ambisinya itu. Lalu kini 3 tahun telah berlalu. Yang ada pada Nuna hanyalah kerinduan mendalam. Ia ingin sekali bertemu Jun meski hanya sedetik aja, namun itu sangat mustahil. Sampai tiba di malam penganugerahan artis-artis papan atas termasuk si Nuna, malah terjadi hal aneh di sana. Bagaimana tidak, waktu tiba-tiba terhenti begitu giliran Nuna naik ke atas panggung. Ternyata 더 맥주? 나라고. ternyata si Jun datang dari ketiadaan demi orang terkasihnya Nuna. Kini telah usai. Selesai melebih dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Jun dan si Nuna ini, ketik di bawah ya ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. Putih laleng. Putih dulu And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby.
And every time I see you in my dreams,